Almarhum Nurcholish Madjid sambil bercanda pernah berkata, "Hal yang misterius dan hanya Tuhan yang tahu selain jodoh, maut, rezeki adalah Mbah Gus Dur." Celoteh ataupun guyonan Mbah Gus Dur begitu misterius. Dari sikap, ucapan, dan kebijakan beliau sering disalahpahami oleh orang lain, bahkan oleh sebagian warga Nahdliyin NU sendiri. Apalagi musuh-musuh beliau yang menilai bahwa ucapan dan sikap beliau tidak masuk akal, dan bahkan mereka mencap beliau sebagai orang gila. Tapi faktanya setelah beliau wafat, sikap dan ucapan yang dianggap tidak masuk akal itu ternyata terbukti. Seperti yang diceritakan para tokoh Vatikan saat Mbah Gus Dur menjabat sebagai ketua PBNU, beliau mengunjungi Vatikan. Kata Mbah Gus Dur, beliau akan datang lagi ke Vatikan, tapi tidak sebagai ketua PBNU, melainkan sebagai seorang presiden. Sontak saja para tokoh Vatikan itu tertawa dan menganggap itu sekedar candaan saja. Namun benar adanya. Pada kunjungan selanjutnya, Mbah Gus Dur datang sebagai seorang presiden dan membuat para tokoh Vatikan itu terkaget-kaget. Setelah kejadian itu, Mbah Gus Dur mendapat julukan Santo oleh para tokoh Vatikan. Saat Mbah Gus Dur diminta pertanggungjawaban oleh DPR, beliau datang dengan gagah berani. Dengan lantang, Mbah Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Pada saat itu, banyak anggota DPR yang tersinggung dan menuduh Gus Dur gila. Tapi apa yang dikatakan Mbah Gus Dur terbukti. Anggota DPR senang ketika jalan-jalan dan tidur ketika sidang. Senang rebutan proyek. Di era zaman sekarang ini, apa benar terjadi di DPR sana? Pak Sutarman adalah ajudan Gus Dur, dan Mbah Gus Dur pernah berkata kepada Pak Sutarman, "Nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro. Setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri." Pak Tarman hanya tertawa dan menganggap hal itu tidak akan terjadi, apalagi sampai membayangkan menjadi Kapolri. Dan tepat pada tanggal 23 Oktober 2013, Pak Sutarman resmi dilantik jadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 8 Januari 2006, Mbah Gus Dur pernah mampir ke rumah dinas Bapak Jokowi di Solo. Pak Jokowi saat itu baru 6 bulan menjabat sebagai wali kota. Mbah Gus Dur berkata kepada Bapak Jokowi, "Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden." Bapak Jokowi hanya senyum-senyum pada waktu itu. Di pagi hari, Gus Dur meminta Kang Said, Kiai Haji Said Akil Siroj, untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Lalu Mbah Gus Dur meminta Kang Said untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin.
Baru dibacakan 2 paragraf, Mbah Gus Dur sudah tertidur. 5 menit kemudian beliau terbangun dan berkata pada Kang Said, "Sampean akan menjadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Pada Muktamar NU ke-30, Kang Said mencalonkan diri pada usia 40 tahun dan bersaing dengan Kiai Haji Hashim Muzadi. Dan Kang Said pada waktu itu gagal menjadi ketua PBNU. Pada Muktamar ke-32, Kang Said mencalonkan lagi menjadi ketua PBNU. Saat itu beliau terpilih pada usia tepat 56 tahun, atau lebih 1 tahun dari prediksi Mbah Gus Dur. Setelah gagal jadi gubernur Bangka Belitung, Koh Ahok bertemu Gus Dur dan Mbah Gus Dur berkata kepada Pak Ahok, "Kamu akan jadi gubernur." Dan benar juga, Koh Ahok akhirnya jadi gubernur, tapi bukan di Bangka Belitung. Masih banyak lagi kisah misterius tentang Mbah Gus Dur. Yang membuat tertawa adalah perkataan Mbah Gus Dur yang pernah diucapkan kepada Fidel Castro, "Saya menjadi presiden dipilih oleh orang-orang gila." Sekarang kita saksikan sendiri bagaimana perilaku mereka yang memilih Gus Dur pada masa itu.